berpikir nomor satu adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan. Patient's needs is come first, ya kan? Ini sebenarnya dia biasa-biasa aja rumah sakit ini, tapi rumah sakit ini akan menjadi sangat luar biasa kalau Anda isi dengan kerja Anda masih muda, Anda ingin berbuat sesuatu, Anda kepingin menjadi yang terbaik, menjadi rumah sakit spesialis otak dan jantung. Anda pengen ini bikin nomor satu. Anda pengen semua orang tidak hanya Indonesia Timur, di Indonesia datang untuk melihat rumah sakit ini. Kita udah sediain tanah sebelahnya. Kalau Anda dalam 2 tahun Anda bisa menunjukkan performance yang bagus, sebelah kita bangun. Satu ampul dopamin berapa miligram? 10 mili cc, tapi berapa miligram? 200 miligram. Oke, saya kalah, kamu menang. Saya udah lupa. Bagaimana Anda membuat 200 miligram dibagi dengan sekian berat badan? Berat badan pasien adalah 50 kilo. Coba dibagi dengan 1000, dibagi dengan pengencer. Berarti 1 mili dalam pengencer 50 cc. Anda bisa dapat berapa mak? Berat badan 50. Saya hitung dari sekarang. Saya minta 5 mic per kg per menit. Jadi jadinya berapa mili per jam? 6,6 dok. 6,6 mili per jam. Iya. Karena kamu kan bagi 60 menit kan? Iya, 60 menit dok. Kamu berapa dapatnya? 3,75. Saya lebih pas yang ini 3,5. Karena satu itunya adalah 1,2 ya. Jadi kalau 5 itu sekitar dibagi dengan 1,6, jadi kamu 3,75 cc per jam. Tepuk tangan buat grup ini. Nah, this is the time Anda harus belajar. Kalau saya tanya nih ya, cepat-cepatan ya. Seorang pasien usia dewasa, berat badan 50 kilo, kebutuhan cairannya berapa? Dan berapa tetes per menit? Diperlukan cairan dextrosa 5% untuk berat badan 50 kilo. Titrasi kemana? Titrasinya itu Berapa kebutuhan cairannya dan berapa titrasinya dalam per menit? Ya, sekarang kebutuhan cairannya dulu. Siapa yang bisa jawab? Berat badan 50 kilo. Pasien post op jantung. Sekarang rumusnya dulu. Kebutuhan cairan pada dewasa post op jantung berapa cc per berat badan? Yuk sana. Ini pasien operasi jantung ya, post op jantung berapa? Berapa kebutuhan cairan seorang pasien dewasa post op jantung? Oke, 1 cc per kg. Jadi berapa? 50 cc per jam. Kalau 24 jam? 1000? Oke, 1000
1.200 sampai 1.500. Sekarang pertanyaannya berapa tetes per menit kalau dia 1.500? Karena kamu nggak mungkin 1.200, paham nggak? Kenapa? Karena cairanmu berisi 500 an. Oke, sekarang kamu mau masukin di 1.500 cc berapa tetes per menit kan? Anda mengetes. Ya, ini free 2 ya, bisa beli lagi ya. Ya, ya. Jadi kalau Anda 1.500, oke, sekarang siapa yang mau bantu? Coba gimana caranya? Ayo teman-teman main yuk. Oke, masuk lagi mikro. 1 cc kalau pakai makro berapa tetes? Berapa 1 cc berapa tetes? 20 tetes. Oke. Jadi kalau 20 tetes 1.500 dibagi Taruh aja tas. 1.500 dibagi untuk dari 9 tetes dikali dengan 24 kali dengan 60 kan? Ya. Ini cuma ada yang kali-kalinya lebih enak nggak? Bisa. Ini dari keluar dari Ayo, gimana caranya? Dibagi 24 dulu ya. Dikali dengan Seribu 1.500 cc. Jadi berapa tetes per menit gitu kan? Berarti yang 24 jam dikali dengan 60 kan? Ya kan? Dapat menit ya? Jadi totalnya berapa? 24 kali 60 itu berapa? Ini kan sama tasnya? Nah, yang 1.500 dikali 20 kan? Ada di Jadi berapa? Saya sudah tulis, nggak bisa di zoom. Ini yang paling enak nih kalau kamu bikinnya gini. Kalau 24 ini tadi 60 menit, ya kan? Ya kan? Berarti ini sama ini. Ini sama ini jadinya berapa kalau dibagi? Nah, makanya ininya jangan begitu. Jadi 1 cc sama dengan 15 tetes. Jadi kalau ini 1 ini jadi 15, ini dibagi 4, 24 kali 4 itu adalah 100, 15 ini dibagi jadi 15 tetes per menit. Cepet-cepetan sama saya nih, kalau misalkan bukan pasien bedah jantung, pasien neurologi 40 cc per kilo dewasa, berat badan 50 kilo, berapa tetes per menit? 50 dikali 40 sama dengan, jadi 20 tetes per menit. Kalian sama saya masih kalah cepat, ya. Kalau 60 kilo berat badan, 40 cc per kilo, berapakah tetes per menit? 24 tetes per menit. Kalian belum bisa jawab juga. Oke, ikuti saya. Oke. Pasien berat badan 70 kilo, di mana per kilonya adalah 40 mili per kilo, maka tetes per menit adalah 28 tetes per menit. Seorang berat badan 45 kilo dengan 40 mili per kilo sama dengan, jadi berapa tetes per menitnya? Saya belum bisa hitung, kalian udah bisa jawab. Sekarang bagaimana dengan anak dan bayi? Anak dan bayi itu Anda pakai mikropin, kurang dari 10 kilo Anda pakai mikropipet.
Mikro apa namanya? Mikro drip. Mikro drip. Gimana cara Anda menghitung? Mikrogram ya, mikro mili ya. Tahu kan yang pakai mikro drip yang 1 cc berapa tetes? 60 tetes. Baik. Berapakah kebutuhan anak pada 10 kilo pertama? Ayo cari di literatur. 100 per kilogram berat badan per orang. Langsung ke Bandung dia 100 kali. 100 cc per kilo kan? Seorang bayi 6 kilo mau dioperasi. Sebelum dioperasi kan harus kasih cairan ya, betul nggak? Berat badannya 6 kilo, kebutuhannya adalah 100 cc per kilo pada 10 kilo pertama, benar nggak? 10 kilo kedua kebutuhannya berapa? 100 mili per kilo, 10 kilogram pertama. 10 kilogram kedua kebutuhannya adalah 50 mili per kilo tambahannya. Jadi kalau dia berat badannya adalah 15 kilo, berarti kebutuhannya 1.200. Paham nggak? 10 kilo ketiga berapa kebutuhannya? 25 mili per kilo. Jadi seorang berat badan 21 kilo, berapakah kebutuhan per 24 jam cairan pada anak? 10 kilo pertama 1000, 10 kilo kedua 500, 10 kilo ketiga hanya 1 kilo, berarti kebutuhannya 25. Jadi kebutuhannya adalah 1525 cc per 24. Berapa tetes per menit kah? Kalau dia berat badannya 6 kilo, kebutuhan cairannya 600 cc per 24 jam, berapa tetes per menit kah dia? Kalau pakai mikrodip 24. 24, jawaban saya 24. 25. Iya, 24, 25 kan deketan. Nah, gimana cara menghitung cepatnya? Saya ulangi lagi. Berat badan 10 kilo. Berapa kebutuhan cairannya dan berapa tetes per menit? 40 tetes per menit. Betul apa enggak? Oke, saya ulang lagi ya. 600 tadi dibagi 24 dikali 60. Ini kali 1 tetes 60. Ini habis. Ini 100 kali 4 adalah kira-kira 4. 6 kali 4 adalah 25. 4 sampai 25 tetes per menit. Paham nggak? Oke. Sekarang 8 kilo berat badan. Kebutuhan cairannya berapa? 8 kali 100, 800. Berapa tetes per menit? 32 tetes per menit. Oke, 32. Ulang lagi ya. Berat badan 4 kilo 400. Kebutuhan tetes per menitnya pakai mikrodrip 16. Udah pintar tuh. Mudah nggak? You can do it. Very easy. Sekarang kebutuhan kalium, potasium. Berapakah kebutuhan potasium tubuh kita? 1 mic per kg. Sekarang pertanyaan saya. Berat badan 6 kilo. Berapa kebutuhan potasium? Sekarang Anda mau pakai cairan yang manakah? Anda punya dextrosa 5%, Anda punya dextrosa 10%, Anda punya dextrosa N4 ataupun KN ya sekarang. Pilihannya itu yang natriumnya ada berapa, yang kaliumnya berapa. Lebih susah dari yang tadi ya? Iya. Berapakah jumlah natrium yang dikandung oleh NaCl 0,9% dibandingkan dengan NaCl 0,225% dibandingkan dengan 0,45%. Susah ya? Coba cari di literatur NaCl 0,9% itu berapa mile. Kalian tuh selama ini nggak pernah belajar itu ya?
Tornado. Maaf, udah bercanda tuh berkata. Gak apa-apa. Nah, sekarang sebenarnya kenapa kalian milih cairan ini, milih cairan ini, milih cairan ini? Kebutuhan cairannya 600 cc, ya kan? Betul nggak? Tadi kita kan belajar nih, 100 cc per kilo pada 10 kilo pertama. Setuju kan nih? Are you in? Are you follow me? I follow you. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya, kamu mau ngasih cairan apa? Sekarang saya tanya sama kamu mau ngitung kebutuhannya, berapakah kebutuhan natrium di dalam berat anak yang berat badan 6 kilo? Jadi Anda akan pakai 0,2, 0,9, 0,225 atau 0,45? Gitu. Sekarang Anda paham? Ya. Ini udah dipotong belum? Oh, masih belum. Jadi Anda pilih cairan MSL yang manakah untuk diberikan pada bayi? Kamu tahu kenapa kamu pilih itu sekarang? Betul apa tidak? Apa yang akan bermain di dalam sel? Bapak natrium kalium. Pinter, 100. Ada pompa namanya natrium potasium kam di dalam sel yang akan menjaga pertukaran antara natrium. Tapi di sini diperlukan apa? Untuk melakukan PAM itu. Potensial aksi. Potensial aksi itu dilawan sama apa? Natrium. Sama energi. Pakai. Perlu energi untuk memasukkan ke dalam. Energi itu dapatnya dari mana? Glukos. Pinter, 100. Tepuk tangan. Benar kan dokter nih? Gak sengaja doang. Jadi sebenarnya adik-adikku semua, anak-anakku semua, when you do your job, bisa bayangin nggak kalau kamu nggak ngerti ini semua? Karena ketika kamu masukin cairan di sini, kamu jago pasang infus. Tapi kamu pernah memikirkan di selnya nggak? Kamu pernah ngebikin sampai sini nggak? Enggak kan? Tapi kamu tuh sebenarnya yang kamu lakukan itu sangat indah, sangat hebat menurut saya. Karena kamu sebenarnya bermain di level ini, di level kehidupan seseorang. Kenapa Anda pasang infus nggak boleh telat? Ini jawabannya. Ketika pasien aritmia, apa yang terjadi? Aritmia penyebabnya apa? Yang paling sering. Ini elektrolit bukan? Ini yang main di sini. Gangguan elektrolit menyebabkan lompatan-lompatan dari elektriknya jantung, sehingga miokard tidak beraktin dan miosin tidak bekerja dengan baik. Sehingga ada rangsangan-rangsangan puls yang menyebabkan re-entry daripada terjadinya denyut jantung tersendiri. Sehingga dia bisa takikardi, bisa bradikardi, bisa iramanya irregular dan sebagainya sampai akhirnya letal, VT dan VF kemudian going to die. Nah, ketika Anda deal dengan situasi ini, gimana kamu bisa menolong dia kalau kamu nggak punya knowledge? What's happened with the patient? What's going on with the cellular? Inilah yang harus kamu isi. Jangan sampai pasien shock. Ini pembuluh darahnya segini tapi isinya cuma segini. Harusnya kan isinya segini, penuh. Oleh karena itu, Anda nggak boleh terlambat untuk mengisi cairan dengan ketika pasien itu hipovolemia. Ada 3 hal yang penting di dalam sirkulasi. 1 adalah kontraktif. 2 Pinter 100 preload dan afterload. Bagaimana membuat oksigenasi masuk ke dalam miokard dengan baik? Ya, kalau enggak akan terjadi ischemia adalah Awal dari antara oxygen demand sama oxygen supply is not match. Preloadnya kurang apa enggak? Preload ditentukan dari volume yang ada di cairan.
adalah tahanannya. Jangan-jangan kontraktiliti baik, isi cukup tapi tahanannya tinggi. Jadi dia nggak bisa Keluar. darah kembali dari sirkulasi arteri ke dalam jantung melalui Vena. sistem vena dan sistem, jangan lupa satu lagi ada dua sistem, sistem limfe, ya, melalui ductus thoracikus ke vena cava superior dan kembali ke jantung sebelah kanan. Paham? Tiga hal ini yang Anda harus ingat: kontraktiliti, preload atau afterload. Oke, sampai di sini ada yang nanya, udah selesai. Nanti kalau sampai pagi repot. So ada pertanyaan dari pelajar yang sebelah sini? Kita nggak ngerti dong. Besok saya kirim draft tesisnya dong. Kita